Sebut saja namanya Tina. Tina ini baru 2 tahun menikah dengan suaminya. Sebut saja suaminya namanya Mas Agung. Mas Agung ini adalah laki-laki berasal dari luar Pulau Jawa. Dan mereka berdua ini menetap di salah satu kota. Kita sebut saja namanya adalah Kota Es. Kebetulan Mas Agung sendiri memang bekerja di salah satu pabrik garmen di daerah kota tersebut. Awalnya mereka hidup damai, tentram, nyaman, pokoknya rukun lah. Hingga pada suatu saat Mas Agung memberitahukan Tina kalau dia akan berhenti di tempat dia bekerja. Rencananya dia mau membawa Tina, istrinya ini, untuk ikut pulang ke kampung halamannya. Awalnya Tina keberatan, namun setelah tahu alasannya, perempuan itu menurut. Mas Agung menjelaskan kalau satu-satunya keluarga yang paling dekat dengan dirinya yaitu ibu. Ayahnya sudah lama meninggal dan selama bertahun-tahun Mas Agung merantau, ibunya hanya hidup sendirian di rumah, mengurusi hidup sehari-hari tanpa ada yang membantu. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Mendengar itu, sebagai istri yang baik, Tina pun setuju. Ia ikhlas kalau memang alasan Mas Agung adalah untuk bakti kepada satu-satunya orang tua yang masih hidup. Namun, pada 1 minggu menjelang kepulangan mereka ke kampung halaman Mas Agung, Tina mendapatkan kabar yang entah baik atau buruk. Karena setelah menikah kurang lebih 2 tahun dan berharap di tahun pertama memiliki momongan, justru datang di saat mereka akan pindah ke sebuah tempat pedalaman. Tina sempat ragu dengan kepindahan ini. Bahkan ia sempat berdiskusi dengan keluarganya. Apa keputusan yang mereka ambil ini tepat, baik atau tidak? Tapi bapak dan ibu Tina tidak ingin ikut campur untuk keputusan putrinya itu. Pasalnya, jika seseorang sudah berkeluarga, keputusan ada di tangan suami istrinya. Mas Agung meyakinkan Tina kalau dia dan ibunya akan sangat senang menjaga calon jabang bayinya itu. Keturunan mereka hingga Tina pun akhirnya luluh dan memantapkan diri untuk pindah ke kampung halaman suaminya yang berada di luar Pulau Jawa. Perjalanan dengan kapal laut memerlukan waktu 1 hari penuh dan Tina harus bersabar dengan kondisi kandungan yang ada di dalam perutnya. Meskipun memang belum sebesar dan sesulit saat memasuki 4 bulan pertama, namun Tina tidak berhenti memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Perjalanan itu cukup menguras tenaga dan emosi. Untungnya dengan telaten Mas Agung berusaha membantu Tina untuk tetap nyaman. Bahkan di saat-saat tertentu, Mas Agung suaminya rela tidak tidur hanya demi menjaga Tina agar tetap aman. Singkat cerita, sampailah mereka di pulau seberang. Mas Agung menuntun Tina untuk menaiki salah satu bus umum karena jarak pelabuhan ke tempat tinggal mereka setidaknya membutuhkan waktu 7-8 jam lagi. Tina hanya menurut, meskipun ia mulai merasa keputusan yang dia ambil salah. Seandainya saat itu Tina mempertahankan argumennya untuk bersabar dan meminta suaminya menunggu 1 tahun saja setelah kelahiran anaknya, ya namun nasi sudah menjadi bubur. Biaya yang mereka berdua keluarkan untuk sampai ke sini tidaklah sedikit. Akhirnya Tina hanya bisa mengelus dada. Ia hanya berharap semoga kediaman suaminya nanti cukup menjadi tempat tinggal yang nyaman selama Tina melewati prosesi mengandung yang tentu saja tidak sebentar. 9 bulan bukanlah waktu yang singkat. Bis itu mulai melaju, melewati sisi-sisi bagian dalam hutan. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, di mana hari mulai menjadi gelap, Tina bertanya kepada Mas Agung, apakah aman kalau mereka pulang dalam kondisi gelap seperti ini? Mas Agung menenangkan Tina, meyakinkannya kalau tidak ada yang perlu Tina khawatirkan. Meski sudah lama merantau, namun Mas Agung masih fasih menghafal tempat dia tumbuh besar. Tina pun percaya hingga hanya menggenggam tangan suaminya. Meski di balik rimbunnya gelap hutan, tersimpan rasa khawatirnya. Selepas berkendara dengan bis, mereka turun di sebuah seroja, menunggu kedatangan kawan yang sebelumnya sudah Mas Agung kabari. Karena setelah titik ini pun setidaknya masih butuh 2 jam lagi perjalanan. Untungnya kawan yang Mas Agung hubungi sudah tiba lebih dulu, sehingga mereka tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Sehingga perjalanan menuju kampung halaman Mas Agung pun dimulai kembali. Hendrik, sahabat karib Mas Agung, tampak senang dengan kepulangan Agung.
Berkali-kali mereka membahas masa kecil mereka dengan bahasa yang Tina kurang pahami. Namun intinya, mereka saling melempar candaan, melempar nostalgia saat-saat mereka tumbuh. Sampai Mas Henry tiba-tiba melirik ke kaca depan tempat Tina sedang duduk. Pria berkulit sawo matang itu tiba-tiba mulai membuka obrolan. "Baru pertama kali kesini ya?" Tina mengangguk sungkan. Mas Agung kemudian menjelaskan kalau ini pertama kalinya dia membawa istrinya pulang. Sebelumnya dia belum pernah menginjakkan kakinya di tanah ini. Mas Henry mengangguk, seraya menepuk bahu Mas Agung dan dia berkata, kalau Mas Agung pintar dalam mencari istri. Tina yang mendengar itu hanya mengangguk. Setelah berbasa-basi itu, tanpa Tina sadari, sejak tadi tangannya memegangi perutnya. Dan disinilah Mas Henry penasaran dan bertanya kepada Tina, "Perutnya sakit?" Mas Agung yang menjawab pertanyaan itu. Ia menjelaskan kalau mereka baru saja mendapatkan kabar yang membahagiakan. Sebentar lagi mereka berdua akan menjadi orang tua. Anehnya, Hendrik saat itu tidak tersenyum, layaknya orang-orang pada umumnya. Sebaliknya, wajah lelaki itu justru pucat. Ia sempat memberhentikan mobilnya di atas jalan tanah di samping kanan dan kiri pohon rindang. "Istri kamu hamil?" Mas Agung mengangguk. "Kenapa kau bawa pulang?" tanya Hendrik meninggikan suaranya. "Kenapa memangnya?" Laki-laki itu diam. "Enggak, cuma kasihan kan harus menempuh perjalanan jauh. Kasihan si ibu sama calon anakmu." Mas Agung menatap Hendrik dengan sorotan mata yang aneh. Begitu juga dengan Tina. Ia merasa jawaban itu bukanlah yang mereka harapkan. Namun Mas Agung kemudian meyakinkan sahabatnya itu kalau mereka tidak apa-apa. Mas Hendrik sempat menundukkan tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Namun tidak ada yang tahu apa itu. Sehingga mobil kembali melaju perlahan meninggalkan jejak, menyusuri jalan dan menjauh. Tanpa mereka sadari, waktu terus berjalan. Tina yang duduk di kursi belakang merasa tidak nyaman karena kaca depan Mas Hendrik terus-menerus menatapnya aneh. Seolah ada sesuatu yang membuat laki-laki itu memperhatikannya. Sementara Mas Agung yang duduk di sampingnya kini tertidur. "Sudah kenal lama dengan Agung?" tanya Hendrik lagi. Entah kenapa saat ini Tina merasa kalau laki-laki ini memiliki maksud tertentu. Meskipun tidak dibenarkan untuk bersifat kasar pada laki yang baru dikenal, namun Tina sungguh merasa tidak nyaman. "Sudah bang." Mas Hendrik hanya mengangguk. Beliau juga nampak canggung. Hanya saja di antara mereka berdua, sama-sama tidak tahu apa yang harus mereka bicarakan. Hingga sekelibat saat mereka melewati satu pohon yang tinggi besar, Tina tiba-tiba merinding luar biasa. "Kenapa?" "Tenang aja, gak apa-apa kalau misalnya takut. Pakai ini untuk tidur, istirahat. Jalan masih jauh, tidak perlu dipedulikan apa yang baru saja kita lewati itu," ucap Mas Hendrik tiba-tiba. Tina yang bingung kenapa laki-laki ini tiba-tiba mengatakan hal itu, lantas bertanya, "Maksudnya gimana bang?" "Tengkukmu merinding kan? Tak perlu khawatir dengan penunggu di jalan ini. Karena yang mesti kamu takutkan itu, justru..." Sebelum Mas Hendrik menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia berhenti seolah melakukan kesalahan. Maka laki-laki itu pun mengurungkan niatnya. "Tidak perlu kau pikirkan apa yang tadi aku bilang ya." Tina yang sudah tanggung mendengar lantas bertanya, "Saya harus takut sama siapa bang?" Enggak. Mas Hendrik coba berkilah. "Enggak perlu apa yang kau takutkan. Lupakan saja. Pakai waktumu untuk istirahat saja." Sejujurnya, Tina sudah tanggung penasaran. Namun tampaknya dipaksa sekeras apapun, Mas Hendrik masih tidak mengatakannya. Lantas Tina pun menuruti apa yang dikatakan lelaki itu. Ia menyadarkan tubuhnya di sisi pintu mobil lalu memejamkan mata. Namun sebelum Tina tertidur, ia sempat melihat wajah Mas Hendrik gelisah, takut. Hingga setelah 2 jam perjalanan, sampailah mereka di gerbang dusun. Mas Hendrik menepuk bahu Agung untuk memberitahukan kalau mereka sudah sampai. Sementara Tina perlahan membuka matanya saat melihat desa tempat tinggal mereka rupanya cukup jauh dari jalur utama. Ditambah lagi, jarak antar rumahnya cukup berjauhan. Namun Tina meyakinkan dirinya bahwa ia sudah memilih jalan sehingga tidak ada perlu yang dia sesalkan. Tina pun melangkah turun, membantu Mas Agung suaminya untuk menurunkan barang-barang. Sementara Mas Hendrik tampak mencuri-curi pandang, lagi-lagi cukup membuat Tina merasa tidak nyaman dibuatnya.
Setelah seluruh barang selesai dimasukkan ke dalam rumah, Mas Agung berterima kasih kepada Hendrik. Namun gerak-gerik lelaki itu nampak aneh di mata Tina. Ia seperti ingin mengajak Mas Agung berbicara empat mata. Namun melihat kondisi mereka setelah perjalanan jauh itu, Mas Agung menolak dan membuat Henry akhirnya mengerti. Laki-laki itu hanya berdiri di depan pintu rumah, menatap Tina sebelum akhirnya pintu ditutup. Yang pertama, Mas Agung dan Tina lakukan saat di rumah adalah mencari ibu Mas Agung. Namun aneh, ia tidak melihat wanita tua itu di dalam rumah. Bahkan ketika mereka menyusuri ruang peruangan, wanita tua itu tidak kunjung ditemukan. Padahal saat itu hari sudah tengah malam. Mas Agung pun memberitahu Tina agar dia beristirahat di kamar, sementara Mas Agung akan mencari ke rumah tetangganya. Mungkin saja ibunya itu ada di sana, karena hal seperti itu biasa dilakukan di tempat ini. Mendengar hal itu, awalnya Tina keberatan. Bagaimanapun tempat ini masih terasa asing bagi dirinya. Mas Agung pun mengiyakan Tina kalau dia tidak akan lama, hanya beberapa ratus meter dari sini. Mas Agung pun lalu menuntun Tina ke kamar, meminta perempuan itu istirahat. Sementara Mas Agung kemudian melangkah pergi meninggalkan Tina seorang diri di sana. Tina yang sendirian di rumah tersebut menatap nanar ruang kamar itu. Saat dia melihat-lihat kain penutup ranjang yang sedikit berdebu lengkap dengan perabotan-perabotan kayu tuanya, Tina juga memeriksa lemari-lemari yang ada di sana. Sebelum ia mengintip ke jendela yang langsung menuju ke halaman belakang rumah, Tina hanya bisa menghela napas panjang sebelum menutup kembali jendela dengan kain gorden. Pemandangan yang baru saja dia lihat sangatlah menakutkan. Belum pernah dia tinggal di sebuah tempat yang terasa sunyi seperti ini. Apalagi jika di rumahnya hanya dia seorang diri. Tina berniat membersihkan ranjang dengan sapu lidi yang dia temukan saat di bawah pintu. Nah, sekilas Tina melihat ada bayangan seseorang melintas. Tina pun seketika memanggil Mas Agung. Ia berharap lelaki itu sudah kembali dari rumah tetangganya. Mas Agung, Mas, katanya. Namun hening. Tak ada suara yang menjawab. Tina yang merasa aneh lantas mendekat ke arah pintu. Sembari tangannya coba untuk menarik handle dan melihat siapa yang baru saja melintas di depan kamarnya. Namun anehnya, Tina tidak menemukan siapapun di sana. Mas Agung? Mas? Perempuan itu merasa yakin karena baru saja dia melihat bayangan melintas di depannya. Dengan langkah kaki perlahan, Tina menyusuri lorong rumah Mas Agung yang seluruh bagian temboknya sudah kusam. Bahkan langit-langitnya dipenuhi noda bekas air hujan. Suasananya hening, masih tidak ada jawaban. Tina kemudian membuka satu persatu kamar di rumah itu. Meskipun sebelumnya mereka sudah memeriksa bersama, namun entah kenapa pada detik itu, Tina merasa dia harus melihatnya sekali lagi. Mas Agung mengatakan kalau di rumah ini ada 4 kamar utama dengan 1 kamar yang biasa dipakai untuk menyimpan bahan makanan. Tina yang melihat-lihat kamar itu menyadari bahwa setiap kamar tampak berantakan dan tidak terurus lagi, mengingat tidak ada lagi yang tinggal di sini kecuali si ibu. Sudah 3 kamar Tina periksa dan semua kondisinya nampak menyedihkan. Sekarang dia mengerti kenapa Mas Agung memasak pulang, karena memang apa yang bisa dilakukan oleh satu perempuan di sebuah rumah yang besar namun tidak terurus seperti ini. Tina bersiap kembali ke kamarnya setelah ia menyadari kalau Mas Agung rupanya belum kembali. Namun sesaat perempuan itu hendak berbalik. Entah kenapa dari tempat dia berdiri, dia merasa kalau di belakangnya seperti ada yang sedang berdiri mengamatinya. Tina menelan ludah, gelisah. Entah kenapa rasanya berat untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Namun Tina coba memberanikan diri untuk menoleh perlahan. Perlahan dan perlahan dia mulai menoleh. Dan saat dia tidak menemukan siapapun yang berada di sana, mungkin semua itu hanya perasaannya saja. Tapi tetap saja, perempuan itu tidak merasa nyaman berada di rumah ini. Tina pun kembali berjalan di lorong rumah sebelum anakku. Tiba-tiba entah dari mana Tina mendengar suara rintihan seorang wanita tua yang sontak membuat Tina menyadari kalau dia harus memeriksa 1 kamar terakhir.
Tina menyusuri lorong sempit untuk sampai di pintu belakang. Di sana, dia melihat pintu merah tempat seharusnya menyimpan bahan makanan. Dengan langkah kecil, Tina mendekat untuk mendorong pintu itu. Dan ternyata benar, di sanalah dia kedua kalinya melihat wanita tua yang dulu datang saat Tina dan Mas Agung menikah. Tina segera mendekat, melihat wanita tua itu tidur di atas matras yang tidak berbentuk lagi. Si wanita tua yang kemudian terjaga lantas menatap Tina dengan tatapan aneh sebelum Tina menjelaskan siapa dirinya. Rupanya sudah berbulan-bulan ibu Mas Agung tidur di tempat itu, karena kakinya sudah tidak sanggup lagi berjalan jauh, sehingga dari kebun kecil tempat mereka menanam sayur mayur, kamar itulah yang paling efisien. Disitulah keinginan Tina untuk bersabar tinggal di tempat ini timbul. Dia menyadari kalau wanita tua ini sangat membutuhkan keberadaan mereka berdua. Disinilah saat sukacita melihat anak dan menantunya datang dan akan tinggal. Gak berapa lama kemudian, Mas Agung pun datang. Mas Agung kemudian menyampaikan kabar bahagia atas kehamilan Tina yang entah kenapa ditanggapi dengan aneh. Tina masih ingat betul bagaimana wajah wanita tua itu melotot menatap Tina seolah-olah Tina bukan lagi seperti manusia. Selain itu, ada getir dalam mulutnya yang membuat sekujur tubuh wanita tua itu merinding. "Kamu hamil, Nak?" Reaksi ibu Mas Agung tak seperti yang mereka harapkan. "Kenapa, Bu?" tanya Mas Agung penasaran. Sementara si wanita tua itu masih melotot menatap Tina. Ekspresinya benar-benar berbeda saat pertama kali Tina melihatnya tadi. Tanpa sadar, Tina pun lalu mundur. Saat itulah si wanita langsung mencengkeram wajah Tina. Bu, kenapa Bu?" teriak Mas Agung coba melepaskan cengkeraman kuat ibunya. Namun si wanita tua itu mencengkeram kuat wajah Tina yang dipenuhi dengan perasaan takut. Pergi, teriaknya. Keras sekali, bahkan sampai membuat sekujur badan perempuan itu gemetar. Tina menjerit, memohon agar dia dilepaskan. Begitu pula Mas Agung. Namun cengkeraman wanita tua itu semakin kuat. Saat itulah dari balik jendela yang tertutup terdengar suara aneh seperti suara kera. Namun terasa jauh dan jauh sekali. Suara itulah yang membuat wanita tua itu berhenti. Namun tatapannya masih diliputi rasa takut yang luar biasa. "Siapa yang menjemputmu tadi?" tanya si wanita tua itu kepada Mas Agung dan anaknya. "Hendrik." Pandangan matanya masih belum bisa tenang. "Dia sudah tahu, Nak. Dia sudah tahu. Bawa pergi istrimu, kalau tidak, dia akan memakan jabang bayimu di dalam perutnya." Mas Agung bingung. Dia benar-benar tidak mengerti. Wanita tua itu masih melotot ke arah Tina. Hingga tak berapa lama, dia lalu berbisik ke telinga Mas Agung anaknya. Saat itulah wajah suaminya berubah. Mas Agung lalu menarik tangan Tina, membawanya masuk ke dalam kamar lalu menguncinya. Tina menggedor-gedor pintu, namun ia tidak mengindahkan panggilan perempuan malang itu. Sementara Mas Agung pergi membawa sebilah golok yang sempat ia ambil dari dapur. Tina ketakutan, wajahnya dipenuhi kengerian luar biasa. Ada apa sama desa ini? Kenapa dengan desa ini? Perempuan itu tidak mengerti. Kenapa setiap kali mereka mendengar kata mengandung, tiba-tiba tingkah laku mereka berubah, seolah mereka tidak mendengar kata yang wajar. Tina yang kebingungan tidak bisa keluar, hanya bisa menangis menjerit. Namun tetap tidak ada siapapun yang peduli dengan hal itu. Sampai pintu terbuka dengan Mas Agung yang datang bersama ibunya. Tina berdiri, lalu berjalan mundur menjauh dari mereka berdua. Di tangan Mas Agung, ia membawa periuk yang terbuat dari tanah liat. Sementara wanita tua itu membawa kain putih lebar. Sebelum Mas Agung menangkap badan Tina yang memberontak, dengan cepat wanita itu menutupi kepala Tina dengan kain putih, membuat perempuan itu kesulitan bernapas. Ia juga menarik paksa pakaian yang dikenakan Tina. Tina yang berusaha memberontak dipegang kuat oleh Mas Agung. Ia meminta istrinya untuk tenang. "Gimana aku bisa tenang, Mas? Kamu tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi," teriak Tina yang sedikit murka. "Bukan tidak mau, Dek, tapi gak bisa. Aku gak bisa jelaskan ke kamu." Mas Agung yang masih mencengkeram badan Tina kemudian mendengar wanita tua itu berteriak agar Mas Agung melakukannya. Saat itulah kain yang menutupi kepala Tina ditarik, hingga membuat leher perempuan itu terjerat. Tina yang merasa napasnya kini tersenggal, mulai merasakan sentuhan cairan beraroma anyir kental yang menempel pada ujung kepalanya, lalu merembet turun hingga turun ke perut.
Saat itulah Tina sadar di dalam periuk tanah liat itu ada gedangan darah binatang. Setelahnya Mas Agung menutup tubuh istrinya dengan pakaian lain sebelum dia dibawa keluar tanpa Tina tahu apa yang sedang terjadi. Di luar, Mas Hendrik sudah menunggu. Sementara Tina dibantu untuk kembali naik ke mobil. Disitulah saat mereka keluar dari rumah, Tina melihatnya. Dia melihat sekilas meskipun kain putih yang menutupi kepalanya itu tampak transparan. Dia melihat jauh ke bawah pepohonan, ada sosok yang berdiri, tinggi, pucat dengan tangan sepanjang setengah gala bambu. Batang lehernya seperti tidak dapat menahan kepalanya. Mas Agung sempat melihat ibunya yang menjerit meminta mereka pergi. Setelah mendengar itu, barulah Mas Agung naik diikuti Mas Hendrik yang langsung tancap gas sebelum mobil melesat pergi. Kepergian mereka disertai suara aneh kera yang tadi sempat Tina dengar. Tina masih gemetar dengan aroma anyir kental pada tubuhnya. Ia masih meminta penjelasan, namun baik Mas Henry ataupun Mas Agung suaminya, mereka tidak menggubris Tina. Mas Agung hanya menahan tubuhnya Tina. Mobil melaju kencang. Hari pun kian gelap. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Namun suasana jalan di kanan dan kiri hutan membuat situasi terasa begitu mencekam. Jeritan suara kera yang parau terdengar semakin keras, namun nampaknya hanya Tina yang mendengarnya. Tina sudah ingin melepaskan kain berlumuran darah di kepalanya itu. Namun Mas Agung menahannya dengan tangan gemetar hebat, disertai napas yang cepat. Ia meminta istrinya untuk bersabar. Saat Mas Henry masih melanjutkan mobilnya, mobil melaju dalam kondisi yang paling kacau. Jalanan tanah membuat beberapa kali terjadi benturan yang keras, sementara riuh suara kera yang parau masih terdengar jelas. Saat itulah, dalam kondisi yang paling kacau, Tina berhasil mendorong Mas Agung, kemudian melepaskan kain yang menutup kepalanya. Mas Agung menjerit, berteriak murka, karena Tina seharusnya menuruti kepadanya. Namun Tina sudah terlanjur melepaskannya karena khawatir dengan nasibnya. Namun yang terjadi selanjutnya, Tina melihat dari kaca jendela mobil, seseorang yang dia lihat sebelumnya berdiri di pinggir jalan memandanginya. Sosok ganjil itu terus-menerus muncul meskipun mobil melewatinya. Terus-menerus, Tina pun bertanya, makhluk apa itu? Namun Mas Agung tidak bisa menjawab, dia juga tidak bisa melihatnya. Sehingga Mas Agung meminta Tina agar tidak melihatnya. Anehnya, Tina tidak menurut. Dia semakin melihat dan melihat semakin dekat. Semakin jelaslah wajah sosok itu, hingga mata mereka akhirnya bertemu. Mas Agung menarik badan Tina agar tidak melihat ke kaca mobil. Tapi yang terjadi pada Tina, dia mencerit, menjambak rambutnya dengan kasar, lalu mencakar-cakar lehernya. Mas Henry berteriak agar Mas Agung menahan badan Tina agar dia berhenti menyakiti dirinya. Mas Agung berusaha menahan kedua tangan perempuan itu. Namun Tina seperti orang kesetanan. Tangannya memang tidak dapat digerakkan, makanya dia menghantamkan kepalanya ke sisi dalam bagian mobil. Ia lakukan itu terus-menerus. Mas Agung masih coba menarik paksa agar Tina berhenti. Namun wajah gadis itu nampak kebingungan. Sekujur badannya tidak bergerak seperti yang dia inginkan. Bahkan bola matanya memerah seperti orang yang menahan sakit luar biasa. "Tali, cari tali, cari tali!" teriak Mas Henry, seraya melihat jalan ke depan. Mas Agung pun mendorong badan Tina agar dia tidak bisa menghantamkan kepalanya secara tiba-tiba. Dan anehnya saat itu Mas Henry langsung menginjak rem kuat-kuat. Saat di depan mobilnya, ia nyaris menghantam badan babi hutan. "Bajingan!" teriak Mas Henry yang kemudian menekan klakson panjang. Namun binatang itu tidak peduli, sehingga Mas Henry pun menggilas badan binatang sial itu. Sementara Tina masih berusaha menyakiti sekujur badannya sendiri, membuat situasi semakin kacau. Dalam perjalanan yang panjang dan menyiksa itu, Mas Henrik bisa melihat sekilas dari mereka akan keluar dari hutan dan sampai di jalanan utama. Maka ketika mobil mencapai titik tempat Mas Henrik menjemput tadi, dia keluar dan membantu Mas Agung untuk mengikat kedua tangan Tina, mengganjal lehernya sehingga Tina tidak dapat memaksakan diri untuk melukai badannya. Selama waktu di mana Tina akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa, Tina terus-terusan melihat makhluk itu tak jauh dari tempatnya. Dan makhluk itu tampak sedang mengawasinya. Dan setelah segala kegilaan tersebut, Mas Henry dan Mas Agung suaminya dengan terpaksa mengikat kain putih pada matanya, sehingga kain itu berlumuran darah yang mengalir dari sudut mata Tina. Mas Agung yang ada di sampingnya coba membisikkan ke telinganya Tina supaya dia tenang. Dan setelah itulah baru Tina tidak lagi melihat makhluk itu.
terkecuali suara kera parau yang masih terdengar bahkan sepanjang perjalanan di dalam bis yang mengantarkan mereka meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan bis yang panjang itu, Tina tidak diizinkan melihat maupun berbicara. Dia tidak tahu respon orang-orang yang ada di dalam bis. Namun nampaknya tak ada yang peduli, karena hal ini terkesan wajar dan pernah terjadi seperti ini. Ketika 8 jam waktu berhasil Tina lewati, dan mereka naik ke kapal. Di atas lautlah, Mas Agung baru membuka seluruh ikatan tangan, batang leher, mata, dan mulut Tina. Ia kemudian memberitahukan yang tidak bisa dia lakukan di atas tanah kelahirannya. Mas Agung menyebut nama Suwanggi yang suka memakan janin. Ia diberitahu oleh ibunya lewat bisikan. Itu pun kalau dalam beberapa hari ke belakang ada orang yang dimimpikan melihat seekor babi berkepala manusia merusak ladang, dan orang itu bilang kalau itu pertanda Suwanggi. Maka diperiksalah semua warga desa apakah di antara mereka ada yang dalam kondisi mengandung, karena Suwanggi akan memakannya. Semakin banyak makan, semakin banyak dia bisa memberikan tipu daya. Namun karena tak ada satupun warga yang dalam kondisi mengandung, maka semua sepakat kalau kemunculan binatang itu hanya kebetulan belaka. Namun rupanya kedatangan Mas Agung dan istrinya pemicu kenapa makhluk itu menampakkan diri. Mas Agung kemudian memberitahukan kalau tabu jika namanya disebut di sana, karena yang menyebut namanya akan terus-menerus dihantui. Mendengar hal itu, tangisan Tina pecah karena dia sama sekali tidak tahu dengan hal itu. Namun ada bagian yang membuat perempuan itu masih coba melukai kepalanya. Mas Agung coba menghentikannya, lantas bertanya kenapa. Tina kemudian meminta maaf ke Mas Agung dan mendekat dan membisikkan sesuatu. Saat mendengar nama Suwangi itu, wajah Mas Agung seketika pucat. Ia tidak mengerti dari mana Tina tahu namanya, padahal tak ada mereka yang menyebut nama itu kecuali. Tina mengangguk pelan, lalu memberitahukan kalau wanita tua itu ibu dari Mas Agung yang membisikkan nama itu di telinganya. Seketika Mas Agung memegang kepalanya. Tangisan di wajahnya pecah saat mendengar itu. Ia lalu berdiri melihat kapal yang mereka naiki berjalan dan menjauh. Tina dan Mas Agung tahu alasan kenapa ibunya membisikkan nama makhluk itu. Ia melakukannya untuk mengakhiri hidupnya. Mungkin ia sudah terlalu lelah hidup sendirian. Ditambah lagi, anak dan menantunya tidak akan lagi tinggal di atas tanah tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.